Hai hai hai, balik lagi di YouTube-nya Respati Craft Packaging Box Semarang. Nah, kali ini kami melakukan perjalanan yang cukup jauh, menempuh jarak tempuh hampir 2 jam. Dan ini kami bersama anak-anak lagi mainan. Kita lagi masuk tol nih, menuju ke kemana ya? Gak ada yang tahu? Iya, emang gak tahu. Kami lagi perjalanan ke Solo. Nah, kita ngapain di Solo? Tunggu ya, jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe. Kemudian klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi yang keren dari video-video kami. Dan semoga bermanfaat untuk Anda. Kalau mau order silahkan hubungi atau klik IG respatikraft.kotakado, kemudian klik bio-nya di situ, semua informasi lengkap tentang pemesanan ada di situ semua ya. Nah, sudah mulai masuk di gangnya, saya mulai deg-degan ya, super deg-degan. Nah, sudah ada ibunya. Hai Ibu, sehat selalu ya. Nah, kami hari ini pergi ke rumah si ibu itu, saya lupa namanya siapa. Beliaunya yang punya alat potong karton ya, jadi hand press tuh alatnya ya. Yang di pojok sana tuh alatnya. Yang ini nanti digunakan untuk Respati Craft motong karton ya, dan kertas untuk produksi box kami. Saking ayahe nggih putune teng Semarang sedanten nyambut tenan. Kakek kula nggih ora ngopeni. Nah, prosesnya cukup panjang karena alat ini ternyata super duper berat banget. Dan kami tidak membawa orang, hanya berdua, saya dan suami itu pakai baju putih ya, dan mas kaos putih itu yang punya. Nah, ini alatnya sebetulnya nggak terlalu besar, cuman dia berat karena dia 100% besi. Jadi memang bener-bener berat banget ya, harus diangkat oleh beberapa orang. Nah, ini saya pura-puranya nih, pura-pura aja ya, pura-pura nolongin nih, padahal cuma tanya-tanya doang, karena memang saya juga nggak kuat. Yang menarik lagi adalah kisah dari pemilik mesin ini ya, jadi si ibu yang sudah sepuh tadi. Jadi dia itu dulu adalah pemilik sebuah percetakan besar, salah satu yang terbesar di kota Solo. Di zaman dulu dia memulai usaha dengan suami di tahun 60-an. Beliaunya sudah punya percetakan, berarti dia super gede ya di zaman itu ya, zaman 60-an 70-an dia super gede. Bersama suami mengembangkan dari mulai yang dia manual belum punya alat sampai dia punya beberapa alat yang canggih-canggih di zamannya, termasuk alat ini yang dulu sangat canggih di zamannya ya, karena beliau memulainya di tahun 80-an 80-90 ya, sudah mulai pakai alat karena ordernya sudah mulai banyak, karena beliaunya sudah punya marketing ya, jadi dia punya percetakan dan penerbitan buku ya, jadi memang dia fokusnya ada di buku. Jadi ada buku, kemudian ada majalah, ada LKS, ada nota dan sebagainya ya. Jadi alat-alatnya itu memang sendiri-sendiri. Nah, yang kami beli adalah alat potong kertas karena memang kami butuhnya hanya untuk pemotongan kertas yang bisa digunakan untuk karton, karena karton di Respati itu paling tebal 2 mm. Jadi itu memang super tebal untuk kelasnya ya. Jadi memang harus butuh alat yang seperti ini. Jadi ini masih manual, pakainya tangan, tetapi lebih baik dibandingkan dengan kita memotong dengan menggunakan gunting secara manual ya, bisa-bisa tangannya kapalan ya kalau orang Jawa bilang ya, di bagian jari-jari, terutama bagian yang jempol. Nah, jadi alat ini cukup membantu tenaga dan waktu. Sini ya. Sini tuh. Tuh kelihatan ya, ya mereka sedang cari strategi gimana caranya biar mesin ini bisa gerak ya, karena super duper berat banget ya. Ini masih manual. Insya Allah kalau ada rezeki dan orderan dari kalian semua yang percaya sama Respati, semoga yang manual ini kelak bisa menjadi sebuah
mesin ya, jadi produksinya lebih cepat dan hemat waktu, hemat tenaga, dan barangkali bisa membuat produk saya menjadi lebih murah ya, karena memang waktunya yang lebih cepat dalam proses pengerjaannya. Nah ini saya mulai karena sudah terlalu sulit dan terlalu lama, makanya saya sudah mulai membantu ya. Barangkali setelah saya bantu bisa turun berat badan saya sekitar 3 kilo. Padahal enggak, setelah itu minum es teh. Wih, kelihatan keren ya saya dari belakang ya, dari belakang nih. Ih, ke atas dorong sana, dorong sini. Saya yang nolongin aja nggak gerak nih mesin. Jadi yang gerakin memang yang laki-laki yang ada di sana. Jadi setidaknya saya membantulah sedikit 2% atau 3% ya. Lumayan kan ya? Nah, jadi emang saya tuh sukanya tuh kalau pada suruh doang nih sama tim. Tuh. Cari strategi lagi itu, terus akhirnya dia di bagian bawah itu dikasih keset sama dikasih balok kayu ya, jadi dia memang biar bergeser ya, tuh biar bergeser. Wah, akhirnya pada enteng kan, sebetulnya berat itu, tapi bawahnya ada keset dan ada balok, jadi dia mau mutar dari bawah karena ini mau dimasukkan ke dalam apa ya, nanti dilihat sampai terakhir, kita bawanya pakai apa dilihat sampai terakhir ya. Ini lebih dramatis. Nah, akhirnya bisa keluar juga. Setelah perjuangan ya, sampai bajunya basah semua kena keringat. Nah, tuh dia bosnya bekan sih gue ya. Bekan sih toh bos. Mau es teh bos. Dilihat ya. Dilihat. Nanti kita bawahnya pakai apa? Surprise nih ya. Bawahnya pakai apa? Sik. Sik karo lek mikir sik ya, karo lek mikir sik ya. Nah, nih lagi ngatur strategi lagi ya. Caranya gimana biar dia bisa masuk ke kemana ya, dilihat ya. Ini udah ada di luar, jadi Pak bosnya lagi menggeh dulu ya. Atur nafas sih Pak, enak ya Pak ya. Dinikmati, disyukuri ya. Nah, iki wis tekan jowo iki. Nah, toh. Lek orang Solo itu bilang iki wis ning ratan iki. Tuh kecil kan sebetulnya kan ya, setelah keluar tuh kecil sebetulnya, tapi memang super berat karena memang barang lama yang 100% itu dari besi. Oh iya. Nih, detik-detik mesinnya mau dimasukkan ke ternyata bukan dimasukin ke Grand Max atau ke mobil pick up ya. Jadi memang Kijang tua istimewa di hati. Jadi dimasukin ke sini aja ya Besti, supaya hemat dan ada sejarahnya ya di mobil ya. Walaupun saya tua tapi saya masih kuat gitu kata mobil Kijangnya ya. Walaupun saya nanti di jalan mungkin akan batuk-batuk, semoga selamat sampai tujuan ya. Tuh. Jadi besi ketemu besi nih, karena barang lama kan, kijangnya kijang tua besi, jadi dia berasa reunian ya. Jadi sama-sama old gitu ya, barang tua ya. Jadi ada geli sih kalau lihat ini sih. Tapi oke lah. Tuh, perjuangan lagi nih. Angkat sana angkat sini ya. Apakah nanti berhasil masuk ke mobil? Dilihatlah dulu ya. Sambil atur nafas ya, lihatnya atur nafas.
Dan setelah memutar otak akhirnya menyerah juga ya. Jadi ini kami panggil para tetangganya si ibu ini ya. Cari ini susah loh bapak-bapaknya loh, karena di siang bolong jam-jam istirahat jam 12 ini habis adzan persis, habis adzan duhur, nggak ada orang, padahal sampingnya bengkel tapi nggak ada orang karena semuanya istirahat, ada yang tidur ada yang makan. Jadi kita rada pekewuh ya untuk nyuruh-nyuruh gitu. Terus untungnya ada yang mau nih, bukan dari bengkel sih, ini dari samping-sampingnya. Untungnya ada yang mau ikhlas untuk bantuin tiga bapak ini. Terima kasih ya Pak ya, yang mau bantuin untuk masukin ke situ ya. Jadi 2 orang menyerah, jadinya 5 bapak-bapak. Nah, gimana caranya? Disat-set-sat-set, diputar-putar, putar-putar biar nanti bisa masuk di mobilnya ini ya. Oh, paling iki anu nek iki. Bagase angen sing siji, loro, telu. Ya, saya tak gelem, tak gelem. Melu munggah. Kalau aku iki. Kalau lu. Uber Mas, Mas. Uber. Yo, terus. Terus. Alam terus. Siapkan sih. Ulangi sih. Masih. Geser gitu. Nah, detik-detik nih udah mulai masuk tuh, bagian bawahnya sudah terangkat dan bentar lagi bisa masuk ke dalam mobil ya. Tuh, lihat ya. Tarik sana, tarik sini. Kita lihat prosesnya ya sampai terakhir, karena ini penuh dengan drama, penuh dengan tenaga. Yo, diangkat lagi. Si, mana ngangkat sih? Akhirnya masuk juga ya, tuh sudah mulai masuk. Dan nanti kita lihat kondisi di dalamnya. Nah, ini di dalamnya ya, ditata-tata dulu. Tapi memang benar-benar bisa masuk ya. Takkan. Yeay, bisa masuk ke mobil ya, siap melanjutkan perjalanan dari Solo ke Semarang ya, 2 jam. Nah, sampai rumah. Ternyata nggak sedramatis ketika memasukkan dia ke dalam mobil ya. Kalau tadi butuh 5 orang, ini butuh cukup dengan 2 orang dan 1 cadangan ya. Nah, ini diturunin sama tim dan sama tetangga. Jadi memang pelan-pelan, nih bapaknya pintar ini ya, bisa ngeluarin cukup dengan 2 orang ya, yang di dalam 1, yang di luar 1 ya. Aku Mas. Aku kita. Ada sih. Mas, buku ini deh. Pak, buku ini dengan angkatnya ya. Angkat kok nggih. Oke. Sini. Tuh. Jangan ping. Iya, tapi nggak gue. Pokoknya tan. Pokoknya. Tenang kan. Ayo, udah. Amas udah. Roh. Teras, Ji. Roh. Tidur. Roh. Ini masuk apa lagi?
Niki. Apa? Bukan kursinya yang mundur. Akhirnya selesai. Sudah sampai, siap dicuci, dan kami siap tempur untuk membuat box Respati Craft. Jangan lupa subscribe Respati Craft